cinta akan tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau dan indah permai tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik raja tanah, memuja pulau dan indah
Let's go! Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik raja lanang, memuja pulau dan indah permai. Tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik raja lanang, memuja pulau dan indah permai. Tanah airku Indonesia. Indonesia. Baik, Kang Teguh, Teh Mutmainah, izin buka acara ya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas, Teh. Terdengar, Teh. Ini kita masih menunggu atau bagaimana? Mulai aja boleh, Kang? Mungkin Baiknya gimana?
Kalau 5 menit lagi gimana? Bisa nggak? Tunggu yang lain dulu. Boleh. Baik, Kang. Yo kan nggak ngajuk nomi, wis marin teh. Cuman ngono gak cukup nih. Let's go! Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik lajak lanang, memuja pulau dan indah permai. Tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik lajak lanang, memuja pulau dan indah permai. Tanah airku Indonesia. Indonesia.
Cek. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas, Teh. Oke. Baik, izin membuka acara ya, Teh. Ya, yang terhormat kepada Kang Teguh beserta jajarannya dan para peserta yang sudah berkumpul pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita bisa berkumpul lagi di Zoom di acara sharing session sosialisasi pengajuan dana penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Ken Parantariana, perwakilan dari Divisi Internal Pengembangan Awardee KBA LPDP Unpad 7.0 yang bertugas hari ini untuk memandu acara, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bisa meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sharing session kali ini. Sebelum mulai, ada acara yang mungkin 1,5 jam ke depan dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon kesediaan waktunya sebentar untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum memulai ada sambutan dari Pak Lurah KBA LPDP Unpad 7.0 yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kang Teguh Iman Pribadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu MC, Teken, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat ya di situasi pandemi ini. Baik, langsung saja. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Yang pertama kepada kedua narasumber kita, Mbak Ingrid dan Mas Faruk. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Ya, jadi saya di sini mewakili teman-teman pengurus kelurahan 7.0 sangat mengapresiasi sekali ya di tengah kesibukan mengurus tugas akhir mungkin tesis, tapi loyalitas beliau berdua ini luar biasa sekali. Sekali lagi saya mewakili teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih Mbak Ingrid, Mas Faruk atas waktunya. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk rekan-rekan pengurus kelurahan, khususnya Divisi Internal Pengembangan Awardee. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat kita laksanakan. Kemudian untuk seluruh peserta juga terima kasih. Jadi acara ini kami laksanakan sebagaimana komitmen kami sebagai pengurus kelurahan, yaitu sebagai fasilitator atau membantu seluruh keluarga besar Awardee LPDP Unpad, khususnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan LPDP. Dan untuk kedepannya juga masih banyak program-program yang akan kita laksanakan. Untuk itu melalui kesempatan ini saya juga menghimbau kepada rekan-rekan semua untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya. Kemudian tambahan juga bagi yang belum mengikuti atau memfollow sosial media kita, bisa di-follow karena setiap kegiatan yang akan kita lakukan selain kita informasikan melalui grup WhatsApp, nanti kita akan posting juga di sosial media kita, yaitu di Instagram dan Facebook. Ya, jadi saya mohon partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Harapan saya semoga acara ini berjalan lancar, tidak ada halangan ya. Saya rasa itu saja. Teken, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teguh.
Jadi rangkaian acara ini itu adalah sharing session oleh 2 orang narasumber yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, ada Kang Faruk dan Teh Ingrid. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Lalu dilanjut dengan tanya jawab, lalu ada sesi foto, jadi jangan belajar kemana-mana dulu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara sharing session ke depan itu akan dipandu oleh salah satu moderator dari kita semua, yaitu Teh Mutmainah. Beliau adalah ekonomi dan bisnis. Dan juga Teh Mutmainah ini adalah Kepala Divisi Internal Pengembangan ORB di KBA LPDP Unpad 7.0. Baik, kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih MC untuk kesempatannya dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada malam ini. Selamat malam rekan itu acara sosialisasi pengajuan dana penelitian. Jadi di sini teman-teman atau rekan-rekan pasti sudah tahu kalau di sini kita ada 2 pemateri, yaitu untuk pemateri lab dan juga non-lab. Nah, sebelumnya untuk mekanisme dari sosialisasi sendiri adalah kedua pemateri akan menjelaskan terlebih dahulu materinya, kemudian akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, di situ nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa eksplor lebih dalam terkait pengajuan dana penelitian ini. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, langsung aja kita ke pemateri pertama. Tapi sebelumnya saya akan bacakan CV dari beliau. Jadi untuk pemateri pertama adalah untuk penelitian di bidang lab. Baik, beliau bernama Kang Faruk Jayanto Kelutur. Beliau Magister Ilmu Farmasi dari Fakultas Farmasi, kelahiran 12 April 1994. Nah, sejak bulan April 2015 sampai dengan Juni 2020, beliau memiliki banyak work experience atau pengalaman kerja terkait dengan laboratori asisten dan juga laboratori instruktur. Nah, selain itu juga beliau memiliki beberapa penghargaan, di antaranya adalah sebagai asisten laboratorium dan instruktur bersama dosen yang sidang S3 pada beberapa praktikum di Fakultas Farmasi. Selain itu juga sebagai asisten pada simulasi OSCE apoteker pada tahun 2019, dan yang terakhir ternyata beliau juga menerbitkan puisi pada buku Suara Corona. Nah, fakta yang lainnya nih adalah ternyata beliau pernah menjabat menjadi ketua Divisi Sosial Kemasyarakatan pada KBA LPDP Unpad 6.0. Nah, langsung saja nih kita panggil untuk pemateri pertama, Kang Faruk. Ya, terima kasih, Teh. Ya, mungkin langsung saja, Kang. Cuman untuk teman-teman dimohonkan untuk di-mute ya audionya selama Kang Faruk menjelaskan materi. Silakan, Kang. Sudah kelihatan, Teh? Sudah. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya Faruk Jayanto Kelutur akan mempresentasikan tentang pengajuan dana penelitian tesis atau disertasi untuk penelitian laboratorium. Oke. Bentar. Nah, untuk outline-nya sendiri, yaitu prosedur pengajuan dana penelitian tesis atau disertasi. Yang selanjutnya adalah tips dan trik pengajuan dana penelitian tesis atau disertasi. Nah, untuk pokok bahasan sendiri di sini ada 8, yaitu alur pengajuan, kemudian ketentuan berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian komponen biaya. Di sini komponen biayanya adalah rencana anggaran biaya. Selanjutnya adalah komponen biaya yang tidak ditanggung, ini yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian adalah jadwal pengajuannya. Setelah itu laporan penggunaan dana. Setelah
pasca penelitian, dan yang kedelapan adalah tips dan trik khusus yang saya dari pengalaman saya maupun yang saya peroleh dari beberapa teman. Selanjutnya untuk alur pengajuan sendiri, yang pertama adalah tentunya adalah membuat fund request, di mana selain membuat fund request juga melengkapi berkas-berkas. Selain itu, selanjutnya adalah pengajuan ke Simonef LPDP dan mengupload semua berkas-berkas yang sudah dibuat atau yang sudah disiapkan. Selanjutnya dilakukan penilaian dan diproses oleh pihak LPDP. Selanjutnya setelah di ACC oleh pihak LPDP, maka diproses oleh bank. Selanjutnya untuk ketentuan. Nah, untuk ketentuan di sini, mohon maaf. Nah, untuk ketentuan di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, untuk pengajuan dana penelitian ini hanya diberikan satu kali atau dibayarkan satu kali selama masa studi, yang dimana nantinya akan disesuaikan dengan proposal dan juga rencana anggaran biaya yang telah disetujui dan di-ACC oleh LPDP. Selanjutnya adalah pengajuan dan pembayarannya itu dalam mata uang rupiah. Setelah itu untuk ketentuannya ini tidak diberikan untuk jenjang magister dengan masa studi itu kurang atau sama dengan 1 tahun, dan tidak diberikan juga untuk program magister coursework. Dan selanjutnya adalah untuk dana maksimum. Di sini dana maksimum untuk khususnya untuk laboratorium, untuk tesis itu sebesar 25 juta untuk pago maksimumnya, dan juga untuk disertasi adalah 75 juta rupiah. Oke, selanjutnya untuk berkas-berkas sendiri. Nah, untuk berkas-berkas sendiri yang perlu dipersiapkan itu ada beberapa. Di sini saya meringkas beberapa, yaitu berkasnya yang perlu dipersiapkan adalah form pengajuan dana beasiswa, kemudian kartu tanda mahasiswa, kemudian LOA unconditional, kemudian bukti komunikasi. Nah, bukti komunikasi ini nanti dengan dosen pembimbing maupun dengan ketua program studi dan juga dengan bagian akademik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian selanjutnya bukti telah seminar proposal. Setelah itu proposal usulan penelitian, dan juga jangan lupa RAB, di mana rencana anggaran biaya harus dirincikan atau harus ada referensi harganya. Kemudian surat pernyataan tidak menerima pendanaan penelitian ini dibuat oleh kita yang melakukan pengusulan dana penelitian. Kemudian surat pernyataan dari pembimbing. Selanjutnya adalah surat keterangan dari kampus yang menyatakan bahwa kita tidak menerima pendanaan dari pihak universitas. Dan selanjutnya adalah surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk form pengajuan dana beasiswa, teman-teman bisa mendapatkannya di template yang ada di Simonef. Kemudian tentunya harus disertai atau dilampirkan dengan kartu tanda mahasiswa. Setelah itu LOA unconditional yang kita dapat setelah dinyatakan lulus seleksi masuk Universitas Pajajaran, itu juga dilampirkan. Selanjutnya bukti komunikasi. Di sini saya menyantumkan beberapa. Di antaranya yaitu bukti komunikasi dengan dosen pembimbing, di mana saya meminta kesediaan beliau untuk menandatangani surat pernyataan dari pembimbing yang menyatakan bahwa proposal saya sudah diseminarkan dan juga rencana anggaran biayanya sudah disetujui oleh beliau gitu. Jadi sebelum pengajuan ke LPDP saya mengusulkan atau berdiskusi dengan beliau terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bukti telah seminar proposal. Jadi undangan yang kita dapat, yang kita berikan kepada pimpinan penguji, kita harus lampirkan juga. Selanjutnya ini bukti bahwa telah disetujui untuk seminar usulan proposalnya, yaitu dari pembimbing. Setelah itu rencana anggaran biaya. Nah, di sini rencana anggaran biaya yang perlu diperhatikan, di mana ada 4 komponen utama untuk laboratorium maupun non-laboratorium sama, tapi perbedaannya di pagu maksimalnya. Nah, untuk komponen RAB-nya sendiri terdiri dari biaya material habis pakai. Nah, biaya material habis pakai di sini itu pagu maksimalnya kan tadi saya sudah jelaskan 25 juta untuk tesis.
yaitu dengan presentasinya adalah 50%. Nanti untuk lebih detailnya akan dibahas selanjutnya untuk komponen biaya apa saja pada bahan material habis pakai dan presentasinya. Jadi di sini untuk punya saya itu presentasinya adalah 39,98%. Kemudian yang komponen yang kedua adalah penggandaan. Nah, untuk penggandaan sendiri ini presentasinya adalah 10%. Kemudian yang ketiga adalah komponen ketiga adalah honor uji dan sewa alat. Nah, untuk honor uji dan sewa alat, di sini teman-teman perlu ingat dan perlu catat bahwa untuk pembelian alat tidak diperbolehkan oleh pihak LPDP. Kalaupun teman-teman memasukkan untuk pembelian alat, nantinya tidak bakalan tidak ditanggapi atau bahkan direject oleh pihak LPDP. Jadi untuk alatnya itu dilakukan sewa. Kemudian untuk honor uji di sini misalnya untuk saya misalnya untuk pengujian menggunakan instrumen FTIR. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa jumlah sampel yang akan diujikan itu atau diidentifikasi itu berapa banyak. Misalnya untuk punya saya ini 2 sampai 5 mg. Nah, jadi teman-teman harus cantumkan di rencana anggaran biaya maupun di dalam proposal usulan penelitiannya. Nah, untuk honor uji dan sewa alat itu presentasinya adalah 30%. Dan yang selanjutnya komponen yang keempat yaitu lain-lain. Di sini nanti adalah kita masukkan tentang transportasi, kemudian akomodasi dan juga untuk pembelian software. Jadi presentasinya adalah 10%. Dengan total keseluruhan adalah 100% dan pagu maksimal yang dapat kita usulkan adalah 25 juta rupiah untuk skala laboratorium untuk tesis. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk menandatangani dari pengusul dan juga dari dosen pembimbing. Nah, ini beberapa referensi harga. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa selain kita membuat rencana anggaran biaya, di keterangannya harus jelas referensi harganya. Di sini referensi harganya, misalnya saya menggunakan membeli vanilin 2 gram ini dapat saya peroleh di Sigma Aldrich. Nah, Sigma Aldrich ini karena pembeliannya ini dalam kurs dolar Singapura, maka saya harus konversikan ke dalam mata uang rupiah. Di sini kita harus cek untuk tanggal berapa itu bagaimana kurs tukar rupiah terhadap dolar Singapura. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang saya butuhkan itu 2 gram di sini dengan harga 62,40 dolar Singapura. Jika dikonversikan ke rupiah sekitar 654.818 rupiah, di mana ini jumlah yang kita pesan, tapi jangan lupa ada estimasi harga untuk perhitungan biaya masuk dan juga pajak impor karena pesannya dari luar Indonesia, jadi harus ada kena biaya cukai dan juga PPN. Jadi bisa diestimasikan di sini teman-teman bisa lihat ada simulasi perhitungannya. Nantinya estimasi harga lokal yang telah saya lakukan perhitungan yaitu Rp919.225. Nah, selanjutnya untuk pengujian honor uji dan juga sewa alat ini teman-teman juga harus perhatikan. Misalnya di sini saya menggunakan pengujian menggunakan instrumen LCMS. Nah, di sini LCMS misalnya saya nantinya harus dicantumkan di proposal untuk pengujiannya nanti di mana gitu. Misalnya untuk LCMS di sini saya pengujiannya nanti di Serpong Jakarta. Nah, di sini sumbernya dapat dilihat dengan total harga untuk pengujiannya adalah Rp400.000. Selanjutnya adalah untuk lampiran-lampiran berkas. Di antaranya adalah surat pernyataan. Di sini surat pernyataan sendiri yang dibuat dari kita yang sebagai pengusul, kemudian surat pernyataan dari dosen pembimbing. Untuk format baku, surat pernyataan ini tidak tertera dalam booklet maupun dari pihak LPDP sendiri tidak ada. Jadi dapat kita buat sesuai dengan yang kita perlukan. Dan di sini bisa teman-teman lihat contoh. Ini saya dapat contohnya dari beberapa teman-teman yang ada di ITB maupun di Unsukah Yogyakarta. Selanjutnya adalah surat keterangan. Nah, di sini surat keterangan ini dapat teman-teman peroleh dari
fakultas atau program studi, di mana surat keterangan ini menyatakan bahwa penelitian yang nanti kita lakukan itu tidak dibiayai dari pihak universitas atau perguruan tinggi. Nah, di sini yang menjadi titik krusial menurut saya adalah nomor suratnya. Untuk redaksi kalimatnya itu tidak ada ketentuan baku. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah nomor suratnya yang harus diperhatikan dan harus ada. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini adalah surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, untuk komponen biaya atau rencana anggaran biaya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk komponennya ada 4, itu untuk komponen material habis pakai. Sub-sub komponennya apa saja. Misalnya di sini sub komponennya adalah untuk laboratorium biasanya lebih banyak digunakan adalah penggunaan bahan-bahan kimia. Nah, presentasinya 50%. Jadi jika dihitung 50% itu dari pagu maksimalnya adalah 25 juta. Jadi sekitar kalau dipresentasikan itu dihitung nilainya adalah 12.500.000. Jadi teman-teman harus menghitung bahan material habis pakainya adalah kurang lebih 12.500.000, tidak boleh lebih gitu. Kemudian untuk pengganaannya di sini penggandaan untuk proposal maupun nanti untuk penjelitan tesis. Nah, itu persentasinya 10%. Jadi 10% dari 25 juta untuk pagu maksimalnya adalah 2.500.000. Nah, itu jadi kisaran harganya di 2.500.000. Kemudian honor uji dan sewa alat di sini baik untuk pengujian instrumen-instrumen yang digunakan nanti untuk sampel. Jadi presentasinya adalah 30%. 30% dari pagu maksimal 25 juta berarti 7.500.000. Kemudian selanjutnya untuk lain-lain ini transportasi, akomodasi, dan juga software. Jadi presentasinya 10%. Jadi 10% dari pagu maksimal untuk pengusulan tesis, untuk laboratorium 25 juta berarti 2.500.000. Jadi total keseluruhan maksimalnya untuk pagunya adalah 25 juta rupiah. Nah, untuk komponen biaya yang tidak ditanggung, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan agar jangan tidak dimasukkan di dalam pengajuan dana di rencana anggaran biayanya, agar nantinya tidak direject oleh pihak LPDP. Jadi di sini ada beberapa, diantaranya pembelian alat, kemudian perpindahan tempat penelitian, untuk biaya ujian dan seminar juga tidak ditanggung, untuk publikasi jurnal, pengiriman barang, transkripsi atau translasi, kemudian pembelian buku, honor-honor misalnya pengolahan data juga tidak ditanggung, kemudian transportasi lokal. Nah, di sini transportasi lokal tidak ditanggung. Komunikasi sini seperti pembelian pulsa untuk internet maupun telepon dan tak terduga lainnya. Nah, untuk jadwal pengajuan sendiri, kalau saya itu berada di periode ke-10, yaitu pengajuan dananya di tanggal 16 sampai 20 November, dan sementara sedang dalam tahap penilaian dari tanggal 23 sampai 4 November, dan nantinya akan diumumkan pada tanggal 7 sampai 11 November. Kemudian untuk laporan penggunaan dana ini setelah pasca penelitian dari lab. Nah, kita harus melaporkan penggunaan dananya. Yang pertama itu wajib melaporkan laporan penggunaan dananya untuk apa saja. Nanti formatnya dapat kita download di Simonef dan dikirimkan melalui email ke lpdp.lpj.kemenko.go.id. Nah, jika ada kelebihan jadi dana yang diberikan oleh pihak LPDP, maka kita wajib untuk mengembalikannya. Dapat dikirimkan di nomor rekening dan juga nama rekening yang tertera. Kemudian selanjutnya adalah bukti pengembaliannya harus disampaikan bersama dengan pengiriman laporan penggunaan dana. Nah, ini menjadi hal penting untuk pengusulan tiket kepulangan setelah pasca wisuda. Nah, ini tips dan trik khusus yang dari saya maupun yang saya peroleh dari beberapa teman dari beberapa kampus. Nah, ini menurut saya yang penting untuk di note itu. Yang pertama adalah tentunya melengkapi semua berkas yang diperlukan, menyusun RAB dengan jelas dan rinci. Jadi di sini maksudnya adalah setiap rencana anggaran biaya yang dibuat harus merujuk pada referensi harga. Nah, di referensi harga juga harus ada sumber yang dicantumkan untuk baik dari founder maupun penyedia.
Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa di screenshot komunikasi dengan dosen, baik dengan dosen pembimbing maupun dari ketua program studi maupun dari bidang akademik untuk pengurusan misalnya kayak surat keterangan yang menyatakan tidak dibiayai oleh pihak universitas maupun penandatanganan rencana anggaran biaya dari dosen pembimbing dan juga pemberkasan yang lain yang harus di screenshot gitu, baik dari WhatsApp maupun dari email. Kemudian jangan lupa berkomunikasi dengan dosen pembimbing tentunya. Kemudian di sini yang saya tegaskan juga adalah sesuaikan presentasi dengan pagu maksimal bukan berdasarkan dana yang diajukan. Jadi pagu maksimalnya tadi adalah 25 juta untuk tesis. Nah, itu berarti presentasinya harus berdasarkan presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa setiap pembelian baik bahan-bahan kimia yang digunakan maupun pembelian bahan-bahan yang lain, penggandaan harus diminta notanya dan segera langsung ditempelkan atau diletakkan pada laptop agar nantinya untuk pelaporan penggunaan dananya dapat lebih terperinci gitu dan tidak tercecer gitu pada saat pengajuan penggunaan dananya. Hatur nuhun, terima kasih Teh. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih Kang untuk pemaparannya yang ternyata cukup ribet ya untuk pengajuan dana sendiri. Mungkin ini mau lanjut ke pemateri kedua, Kang. Nanti akan dipanggil lagi. Jadi kita ke pemateri kedua. Untuk pemateri kedua di sini adalah untuk yang non-lab. Nah, sebelumnya saya akan bacakan CV dari pemateri kita yang kedua ini. Jadi, beliau bernama Ingrid Agatha Diru, SST, yang merupakan magister kebidanan, Fakultas Kedokteran. Jadi beliau lahir tanggal 9 Februari 1986. Banyak sekali di sini untuk work experience beliau maupun competence awards dan juga pengalaman organisasi. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri diantaranya adalah sebagai beginner executive midwife di Rumah Sakit Mamami Kupang, lalu juga manajemen midwife Rumah Sakit Naibonat Kabupaten Kupang, dan juga untuk penghargaan sendiri, beliau menjadi Delegates of Politekes Kemenkes Kupang University Kebangsaan Malaysia tahun 2011. Nah, juga seperti yang kita tahu bahwa beliau pernah menjabat sebagai lurah di KBA LPDP Unpad 6.0. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung panggilkan saja Teh Ingrid. Ya, terima kasih, moderator. Tunggu ya, saya share screen dulu. Arso. Oke, jadi. Untuk teman-teman juga minta di-mute ya selama Teh Ingrid menjelaskan. Waktu dan tempat dipersilakan, Teh. Udah belum? Udah muncul belum ya? Udah ya? Belum, Teh. Belum. On process. Udah. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang tadi dibawakan oleh Faruk. Untuk beberapa hal yang sama persis, saya skip saja ya. Ini merupakan pengajuan dana bantuan penelitian tesis dan disertasi untuk penelitian non-laboratorium. Oke. Ini juga tadi udah dibahas oleh Faruk. Jadi kalau penelitian tesis non-lab ini, pagu anggarannya tuh untuk yang di dalam untuk award di magister dalam negeri itu 15 juta. Nah, komponen biayanya juga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Faruk. Kalau untuk non-lab ini dia baginya 30%, 30%, 20%, 20%. Jadi kalau 15 juta itu berarti untuk bahan material habis pakai itu kenanya di 4.500.000, kemudian penggandaannya itu juga 4.500.000, honor uji sewa dan sewa alat itu 3 juta, kemudian lain-lain 3 juta. Ini tadi sudah
Sudah. Nah, yang perlu saya tekankan lagi kalau mengenai transportasi itu ada di lain-lain, di yang 3 juta itu. Transportasi itu cuma sekali. Jadi contohnya mau penelitian di luar, kita di Bandung nih, mau penelitian pulang ke Kota Kupang nih. Jadi yang dilayani itu hanya dari Bandung ke Kupang, pulang kembali Bandung. Jadi kalau seumpamanya tempat penelitian kita ada 3, jadi kita dari penelitian kita dari Kupang, kemudian Ambon, kemudian Papua, contohnya begitu, dia dilayani sekali jalan. Dari Bandung, Kupang, dari Kupang langsung Papua, Papua, Ambon, Ambon kembali Bandung. Jadi kalau dari Bandung ke Kupang, terus ke Papua, pulang kembali Kupang tidak dilayani. Dan memang di lain-lain itu juga anggarannya cuma 20%, yaitu sebesar berapa 3 juta tadi, jadi transportasi yang dilayani cuma seperti itu. Jadi kalau seperti saya yang penelitiannya tetap di Kota Bandung, itu saya dari kosan ke tempat penelitian tidak dilayani biaya transportasi. Biaya transportasi hanya untuk tempat penelitian yang di luar dari tempat kuliah kita. Kalau kita menggunakan software yang tidak disediakan oleh kampus, itu kita boleh juga untuk meminta pembiayaan di bagian lain-lain ini. Termasuk di dalamnya juga biaya ethical clearance, itu kita mintanya di bagian lain-lain ini. Kemudian nanti kan kalau ethical clearance itu kalau kita etik Unpad itu harganya tertera banyak di situ, penelitian lab, non-lab, semua jenis penelitian ada harganya masing-masing di situ, tinggal di screenshot saja nanti dilampirkan. Nah, ini juga tadi kayaknya sudah dibahas oleh Dek Faruk ya, kurang lebih saya ini penting jadi saya utarakan kembali ya. Jadi ada beberapa biaya yang memang tidak bisa dibiayai oleh LPDP. Kalaupun kita tulis di dalam RAB, sudah pasti akan dicoret, dikembalikan, kita harus ubah lagi. Yang pertama biaya pembelian alat. Kenapa biaya pembelian alat itu tidak mungkin di-ACC oleh LPDP? Karena LPDP kan uang yang kita dapat dari LPDP kan uang negara ya. Jadi kalau pembelian semua alat menggunakan uang negara, itu dinamakan aset negara. Jadi kalau kita mau sewa pakai, bukan pembelian. Kemudian biaya akibat perpindahan tempat penelitian itu juga tidak ditanggung. Kemudian biaya ujian kita seminar proposal, seminar hasil, seminar tesis itu tidak ditanggung. Kemudian biaya publikasi juga tidak ditanggung nih. Kalau mau publikasi itu kita pakai biaya sendiri. Tetapi kalau kita masuk di dalam jurnal artikel kita tuh nanti masuk di dalam jurnal Q1, Q2 itu diberikan apa ya? Apa sih istilahnya begitu? Diberikan penghargaan lah berbentuk uang dari LPDP. Itu bisa diklaim tersendiri di luar pengklaiman uang untuk ini. Aduh, ya ampun. Laptop saya ini bermasalah kalau tiba-tiba mati, maaf, oi. Enggak, Mbak, enggak mati, masih nongol mukanya, Mbak. Masih ada. Kayaknya Kak Ingridnya ini kayaknya left teh. Masalah sama laptopnya kayaknya. Ya. Ini untuk Teh Ingridnya juga menghubungi kalau laptopnya mati. Mungkin bisa langsung sesi tanya jawab aja nih, kan tadi untuk Kang Paruk sendiri udah menjelaskan detail dari awal ya sampai akhir. Dan untuk Teh Ingrid tadi kan
lebih memperjelas gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau nanya nih bisa raise hand. Kira-kiranya misalnya masih ada, informasi atau, masih perlu mengeksplor gimana gitu terkait, penelitian ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya, di-raise hand tangannya. Eee Bisa ditanyakan juga kalau misalnya mau, Mbak Paras ya? Sumaya? Nah, mungkin kalau misalnya saya tanya nih, Kang Paruk, untuk proses, berapa lama dalam pengajuan itu sendiri dari awal persiapan berkas sampai dikirimkan tadi itu kira-kira berapa lama ya, Kang? Oke teh, mungkin kalau dari saya sendiri yang jadi kendala, ini teh, untuk perbaikan proposal dulu. Sebenarnya saya, seminar usulan proposalnya di bulan September, jadi bisa pengajuannya di bulan Oktober sebenarnya. Cuman karena, ada beberapa perbaikan atau revisi di proposal, jadi saya lebih fokus untuk, revisi proposal dulu. Kemudian setelah revisi proposalnya sudah beres gitu, diberikan ke pembimbing dan penguji, saya fokusnya adalah rencana anggaran biaya. Sambil rencana anggaran biaya, saya juga mengajukan untuk, pengurusan, surat keterangan. Nah, untuk surat keterangan sendiri di sini, misalnya kan kita harus menyampaikan ke ketua program studi. Nah, untuk surat keterangannya ini kan, apa namanya, kita buat gitu, terus kita ajukan ke ketua program studi. Nah, ternyata kemarin kalau saya pribadi, sekedar sharing ya, Teh, kalau saya ternyata itu, ibunya menanyakan lagi kalau misalnya apakah di tanda tangannya itu, mau dicap gitu, biar lebih valid atau lebih akurat. Nah, kalau saya pribadi sendiri dari beberapa teman-teman yang di ITB maupun dari, universitas lain, nah mereka tanda tangan dari ketua program studi saja tanpa ada capnya gitu. Nah, tapi kalau saya berpikir ya biar lebih valid gitu, alangkah baiknya ada capnya gitu, karena tanda tangannya pun juga itu tanda tangan online gitu. Jadi ya bisa keakuratannya juga bisa ditanyakan gitu, selain, dicantumkan ada, bukti screenshot komunikasinya. Nah, dari situ saya diusulkan untuk, langsung menghubungi ke bagian akademiknya, agar dapat ditandatangani oleh, wakil dekan ataupun dekan untuk, bisa dilakukan penetapan juga, kayak gitu sih, Teh. Ini ada pertanyaan nih, Kang. Katanya, kalau biaya pengajuan Mhm. regen, apakah tanggal kwitansinya harus setelah dilaksanakannya UP, mengingat pembelian Mhm. regen yang perlu inden sebelumnya? Oke. Mungkin sekedar sharing juga ya, Teh. Kalau saya pribadi sebenarnya jujur melakukan penelitiannya bahkan dari untuk tahap awal ya, untuk preparasi udah dari, pada saat masuk S2 gitu. Jadi udah dilakukan determinasi. Jadi saya yang penting, apa ya, kalau menurut saya pribadi, yang penting bukti-buktinya itu kita simpan gitu. Kita masukkan di logbook dan, ditempelkan gitu biar jangan tercecer gitu. Nah, kemudian untuk penelitian saya itu dimulai di bulan Agustus kemarin. Nah, dan saya sudah membeli beberapa reagen atau reaksi bahan kimia. Nah, di situ saya juga meminta kwitansinya dan kemarin waktu pengajuan RAB-nya untuk referensinya sendiri saya mencantumkan, kwitansi yang setelah saya melakukan pembelian tersebut. Kayak gitu sih. Berarti untuk kwitansinya itu sangat penting ya, Kang, jadinya harus disimpan Iya, baik-baik. benar. Iya, dan bagusnya dibuat logbook terus ditempelin gitu kalau menurut saya ya, biar ketika kita mau scan juga gitu, tersusun rapi gitu. Kalau gitu saya yang nanya lagi nih, Kang. Boleh boleh. Moderatornya yang Siap. nanya. Mungkin ini, Kang, masalah tanda tangan sendiri ya. Tadi kan kayaknya Mhm. banyak tuh tanda tangan terus cap gitu. Kalau masa pandemi gini gimana ya, Kang? Perlu ke kampus berarti ya? Usaha ke kampus gitu? Atau gimana? Gini Teh, kalau saya kan,
apa, kalau tanda tangannya itu bisa kalaupun kita bisa karena faktor pandemi corona bisa dilakukan secara online. Nah, di sini yang penting menjadi titik pentingnya adalah ketika kita melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing untuk penandatanganan apa, surat pernyataan yang menyatakan bahwa kita telah melakukan, seminar usulan proposal dan juga RAB-nya sudah disetujui, itu, apa, nanti percakapannya atau komunikasinya baik melalui WhatsApp maupun melalui email itu di-screenshot gitu. Karena ini juga saya dapat ketika saya melakukan, apa, mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh teman-teman dari kelurahan, ITB. Nah, jadi di sana mereka itu ditolak gitu, di-reject. Karena mereka belum ada, apa, belum tahu gitu harus, melampirkan bukti screenshot-nya. Nah, dari situ saya mengikuti, sosialisasi mereka dan saya dapat gitu, maksudnya dapat ilmunya dan saya, terapkan gitu untuk saya gitu teh. Makanya saya sharing juga di sini kayak gitu. Oh, berarti memang sebelumnya untuk yang screenshot itu Akang belum tahu juga infonya ya? Iya, Dapat dari heeh. yang ikut Iya seminar benar. Iya saya ngikutnya dari tadi? heeh, dari teman-teman kelurahan ITB dan juga dari Uinsuka Yogyakarta. Jadi mereka sosialisasi, saya ngikut gitu. Saya ngikut terus saya, oh iya kayak gini gitu. Terus yang dari teman-teman, ITB juga yang tadi bilang, bagusnya ditempelin gitu di logbook biar jangan tercecer. Nah itu saya juga ikut gitu deh. Jadi ya dari situ saya sharing juga di sini gitu. Semoga, teman-teman di sini juga bisa bermanfaat gitu. Sangat bermanfaat, Kang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Lurah nih. Katanya untuk pesawat bisa kita atur atau dibantu oleh pihak LPDP, Kang, terkait Oh yang transportasi tadi. oh iya, untuk, apa, untuk komponen rencana anggaran biaya untuk lain-lain salah satunya adalah pengajuan untuk, tiket pesawat. Di sini tiket pesawatnya itu yang paling harus diingat intinya adalah harus ekonomi, kelasnya harus kelas ekonomi, kemudian kemudian, harus dicantumkan tiket keberangkatan dari tempat studi. Misalnya saya dari Bandung mau ke Maluku untuk pengambilan sampel. Nah, tanggalnya itu saya harus, cantumkan gitu pada saat di rencana anggaran biaya untuk referensinya. Misalnya, aplikasinya misalnya saya menggunakan tiket.com. Nah, tanggalnya itu saya harus cantumkan gitu, tanggal keberangkatan dan kepulangannya juga gitu. Untuk range waktunya memang kalau di bukunya tidak ada kepastian misalnya harus seminggu atau 14 hari, 7 hari atau 14 hari, tidak ada sih. Yang penting kita harus bisa mencantumkan perkiraan tanggal keberangkatan dan tanggal pulangan. Kemudian yang disampaikan Kak Ingrid juga tadi bahwa bisa dibayarkan untuk, sekali pergi untuk 3 tempat. Misalnya saya dari Bandung mau ke Maluku, di Maluku ada nyebrang lagi gitu misalnya ke pulau apa gitu, misalnya ke daerah lain. Nah, itu bisa dalam sekali, perjalanan. Gitu teh. Tapi kalau saya pribadi, boleh sharing ya Teh untuk di RAB-nya, karena tiket keberangkatannya saja itu sudah sekitaran 2 sampai 3 juta, sedangkan apa, berdasarkan pagonya kan 10% ya, jadi 10% dari 25 juta ya sekitaran 2.500.000. Itu mah nggak cukup gitu maksudnya. Jadi saya sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada gitu Teh. Ya, sangat jelas, Kang, penjelasannya. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan, silakan ajukan di chat. Nah, mungkin terkait yang saya tanyakan lagi terkait berkas-berkasnya nih, Kang. Untuk berkas-berkas sendiri ini harus dilengkapi semuanya ya, Kang? Kalau misalnya ada kendala, eee, kita tidak bisa, melengkapinya itu berarti menunda dalam pengumpulannya gitu ya, Kak? Atau gimana? Oh iya Teh, kalau yang sepengetahuan saya Teh, apa, kalau ada misalnya yang paling penting misalnya surat keterangan gitu, surat keterangan dari universitas yang menyatakan, kita tidak dibiayai dari pihak universitas. Nah itu, harus ada gitu, kalaupun tidak ada nanti pada saat tahap penilaian bisa saja di-reject dan dikembalikan ke si pengusulnya gitu, dan diajukan kembali gitu. Baik, teman-teman sekali lagi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan di kolom chat.
Lanjut ya, Kang. Ya. Saya mau nanya terkait yang jadwal pengajuan itu sendiri, Kang. Itu kira-kira memang terserah kita ya memilihnya, maksudnya dalam periode 1 sampai 10 itu, Kang, atau gimana? Yang Akang kan tadi di periode 10 ya? Itu kita sendiri yang Ya, menentukan atau gimana? Oke, kalau dari saya pribadi mungkin disesuaikan dengan jadwal seminar usulan proposalnya. Misalnya sebenarnya kemarin kalau saya menjelaskan lagi bisa di bulan Oktober sebenarnya, cuman kembali lagi mungkin saya lebih jelas untuk revisi proposalnya, seperti misalnya instrumen atau alat yang akan diujikan nanti seperti apa. Nah itu kan belum, masih ada perbaikan gitu. Nah jadi saya fokusnya di perbaikan atau revisi dari proposal yang saya seminarkan dulu, kayak gitu sih Teh. Berarti tergantung dari yang proposalnya dulu, Iya, Kang? iya seperti itu sih Teh. Selanjutnya, yang ingin saya tanyakan terkait untuk biaya ujian atau seminar ini tidak ditanggung ya, Kang? Nah itu Teh, kalau untuk pembiayaan ujian atau seminar itu tidak ditanggung, tetapi untuk kan di RAB-nya di bagian komponen kedua adalah penggandaan. Nah misalnya untuk penggandaan proposal, penggunaan proposal, misalnya proposal usulan penelitian, proposal hasil penelitian, penggandaan untuk sidang untuk ya hasil penelitian yang akan disidangkan gitu, dan juga penjilidan ya jilid untuk tesis. Nah itu baru dibiayai oleh pihak LPDP, kayak gitu sih Teh. Siap, Kang. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Lurah nih. Kalau untuk yang non-lab, kira-kira biaya narasumber untuk interview apakah ada maksimal nominal yang diberikan ya, Kang? Kira-kira Akang tahu nggak untuk yang non-lab? Kalau yang non lab, setahu saya itu ada pengusulan dana ada dana maksimal itu berbeda-beda gitu untuk jenjang magister maupun jenjang dokter gitu kalau tidak salah gitu. Kalau tidak salah 500 sih, kalau nggak salah baca sepintas tadi untuk non lab gitu Teh. Kayak gitu. Kalau lab sendiri ada Kang? Kalau lab sendiri untuk untuk interview kayaknya tidak ada sih Teh. Yang mungkin yang ini kalau itu masuk ke lain-lain ya. Nah itu mungkin pembelian software sih, kayak Kak Ingrid tadi juga sampaikan. Kalau untuk pembelian software itu di sini yang menjadi penting, bahwa kalau misalnya sudah disediakan misalnya dari pihak universitas, itu kita tidak boleh mengajukan gitu, karena nantinya harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa software tersebut tidak dimiliki atau tidak ada di universitasnya gitu untuk pembelian softwarenya gitu. Ya, mungkin ini Kang yang menarik itu tadi terkait ada perhitungan referensi harga ya, referensi Iya, harga alat ya Kang. referensi. Boleh Iya. minta simulasikan lagi nggak Kang? Maksudnya di share screen lagi, tadi kurang penjelasannya. Kayaknya Teh Ingrid udah masuk dulu kayaknya ya Teh. Setelah itu harus gimana tuh Teh? Yang ini Kang, yang referensi yang simulasi perhitungan oke, biaya oke. masuk dan pajak impor. Oke. Tadi itu kurang sih penjelasannya. Bentar. Sudah terlihat kah Teh? Sudah. Di slide 12. Nah, untuk referensi harga di sini, nah bisa dilihat ya. Misalnya ini contohnya untuk misalnya kita mau beli gitu, harganya itu 5 juta. Nah, nanti kita hitung biaya masuknya itu, ini simulasinya saya dapat di sumbernya ini ya, dari biaya masuk dan pajak impor untuk ini
bea cukainya. Jadi biaya masuknya itu 7,5% di sini, nantinya 7,5%-nya dikalikan dengan total total yang kita mau pesan gitu. Jadi sekitaran 3.375.000, mohon maaf. Nah, kemudian dihitung juga PPN 10%-nya. Nah, PPN 10%-nya nanti hasil nilai barang yang kita mau pesan itu harganya berapa, harga yang awal ya, belum masuk perhitungan jadi masuk sama pajak impor. Jadi 5 juta ditambah dengan dia masuknya 375.000, nah didapatkan harga PPN 10%. Nah, kemudian di sini dihitung lagi, di sini jika kita mempunyai NPWP, jadi itu otomatis itu cuma dikalikan dengan 10% gitu. Kalaupun kita tidak punya NPWP, seperti saya tidak punya NPWP, berarti dijumlah atau dikalikan dengan 20% gitu. Nah, misalnya didapatkan di sini dari simulasi ini didapatkan 1.075.000. Nah, setelah itu total pajak yang harus dibayar juga nanti dihitung. Nah, total pajak yang harus dibayar ini kalau kita punya NPWP, nah otomatis biayanya jauh lebih murah gitu. Nah, kalau kayak saya pribadi, saya belum punya NPWP, jadi otomatis 2 kali lipat gitu dari biaya yang kalau punya NPWP, kayak gitu sih Teh. Jadi ya kurang lebih untuk estimasi kalau punya saya itu ya sekitaran dari biaya awal itu yang sebelum masuk ke bea cukai, biaya pengirimannya itu Rp554.818 gitu. Ketika sudah diestimasi dengan perhitungan biaya masuk dan pajak impornya itu kisarannya adalah Rp919.225. Ini perhitungannya juga saya lihat ketika mengikuti sosialisasi dari teman-teman ini Teh, dari ITB maupun teman-teman dari universitas lain kayak gitu Teh. Jadi saya dapat ilmunya juga kayak gitu Teh. Ya, makasih untuk jawabannya, Kang. Ini kayaknya narasumber kita yang kedua udah masuk nih, Kang. Teh Ingrid, untuk Teh Ingrid apa mau menambahkan lagi terkait yang materi terputus tadi? Teh? Karena kurang lebihnya terdengar ya? Terdengar. Ya, karena kurang lebihnya sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Faruk. Jadi nggak apa-apa, mau langsung tanya jawab aja boleh deh. Terus toh kan materinya sudah saya sharekan ke panitia ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di situ. Nah, ini sebenarnya bisa di share screen Teh. Apa Teteh mau jelaskan lagi? Yang mana ya? Yang bolehlah. Yang terkait biaya tadi, biaya tidak. Boleh. Enggak Teh. Next. Ini kalau teman-teman sebenarnya semua yang saya dan Faruk jelaskan di sini, teman-teman bisa baca di buku pencairan PDF pencairan dana LPDP di halaman 8 tahun 2019 halaman 8 sampai 13 kalau nggak salah. Nah, di bagian pengadaan itu nomor 2 dijelaskan bahwa kita bisa melakukan pembelian data dan dapat diberikan maksimal untuk master sebesar 10 juta. Nah, kalau penggandaan sendiri kan dia 30%. 30% itu dari 15 juta kan berarti jatuhnya 4.500.000. Jadi nanti ini jadi PR buat teman-teman yang 7.0 sekarang. Nanti teman-teman harus melalui lurah tolong menanyakan ke perwakilan ke PIC atau apa begitu bahwa pembelian data ini dia dimasukkan ke penggandaan atau dia berdiri sendiri. Karena sangat-sangat tidak mungkin kalau dia penjelasannya sih dimasukkan ke penggandaan, tetapi sangat tidak masuk akal karena penggandaan sendiri harganya 4.500.000, sedangkan pembelian data maksimalnya dibikin 10 juta, belum ditambah lagi dengan penggandaan lainnya. Jadi mungkinkah ini berdiri sendiri begitu? Ini juga saya nggak tahu karena saya juga tidak melakukan pembelian data. Next, guys. Oke, ini tadi sudah dijelaskan oleh Faruk. Boleh dilanjutkan.
transportasi, software, akomodasi, ya, next. Nah, ini biaya tak terduga lainnya juga sudah pasti tidak akan, kalaupun dimasukkan di dalam RAB akan ditolak. Kemudian honor-honor yang meliputi pengelolaan data, kemudian honor penguji, honor pengisian kuesioner, dan lain-lain itu juga dimasukkan ke dalam RAB pastinya ditolak. Kalau ada pembelian buku juga tidak, kemudian ada pengiriman barang juga tidak, kemudian biaya transkripsi atau translasi juga tidak. Transportasi lokal seperti saya juga tidak. Kemudian seperti pulsa, internet, dan lain-lain juga tidak dibiayai oleh LPDP. Boleh lanjut? Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Faruk. Jadi mekanismenya setelah kita ujian proposal, kemudian kita siapkan semua surat-suratnya, lalu kita buat permintaan melalui Simonef. Prosedur pengajuannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Faruk juga. Jadi masuk ke Simonef di bagian fund request, kemudian meminta tuliskan semua di situ sesuai kelengkapan yang diminta, kemudian lampirkan dengan berkas kita, lalu sisa ditunggu saja kapan ada balasan dari LPDP. Lanjut. Nah, ini laporan penggunaan dana juga tadi sudah dibahas oleh Faruk. Jadi laporan penggunaan dana ini banyak sekali teman-teman dari kita yang setelah selesai wisuda tuh tidak melakukan laporan penggunaan dana. Jadi namanya tuh masih tercatat aktif di LPDP. Nanti kemudian PIC akan mengirimkan namanya lagi ke lurah, mohon dicek apakah orang ini sudah selesai, tidak. Kalau sudah selesai, tolong masukkan laporan penggunaan dana begitu. Jadi tolong diingat, dana yang dipakai untuk tesis ini harus dibuatkan laporan penggunaan dananya, karena laporan penggunaan dana masuk dulu, baru serta-merta statusnya dari awardee berubah menjadi alumni untuk di database LPDP. Nah, ini contoh pengajuan dananya. Contoh pengajuan dananya, kita bikin form pengajuan dana seperti yang kemarin-kemarin teman-teman bikin untuk form pengajuan dana pertama, LA pertama, dana buku pertama. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian lampiran dokumennya itu seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Faruk, ada KTM-nya. Kemudian kalau punya saya itu saya lampirkan dengan surat keterangan universitas tidak menyediakan software yang dibutuhkan. Untuk analisis saya, softwarenya itu tidak disediakan oleh pihak kampus, jadi saya mesti beli. Kemudian surat pernyataan pembimbing, lalu bukti bahwa saya telah melaksanakan seminar proposal tesis, kemudian rancangan anggaran biaya saya, lalu saya lampirkan lagi dengan proposal tesis. Jadi kurang lebih kemarin yang saya satu file yang saya masukkan ke dalam Simonef itu isinya 100-an lebih halaman lah. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, ini contoh RAB-nya seperti ini. Ini bukan punya saya, ini punya senior di atas saya. PK 89 tahun 2016. Ini yang saya suka, yang saya upload, nanti saya bagikan punya saya juga, tapi yang saya suka dari punya RAB punya si kakak ini adalah dia tuh bikinnya tuh lengkap sekali. Dari komponennya dia bagi A, B, C, D. Jadi A-nya itu yang bahan material habis pakai, kemudian B-nya itu yang sewa-sewa alat kalau nggak salah, kemudian C yang honor-honor, kemudian D lain-lain. Kemudian dia bagi lagi dari A itu nanti ada penggandaan untuk ujian ini, penggandaan untuk ujian B, penggandaan untuk ujian C, begitu. Jadi dia sangat lengkap. Kemudian ada keterangan komponen-komponennya. Jadi kertas A4 itu dia beli 10 dengan harga satuan berapa, biaya totalnya berapa, untuk keperluan apa, dia jelaskan di bagian keterangan komponennya. Boleh lanjut? Nah, ini di bagian penggandaan, untuk B1 penggandaan saat ujian apa, B2 saat penggandaan saat ujian apa. Ini sangat terperinci, nanti boleh dibagikan, boleh. Lanjut lagi. Sampai di, iya, jangan lupa tanda tangan dan juga tanda tangan dosen pembimbing.
wajib tanda tangan kita dan tanda tangan dosen pembimbing. Nah, ini kalau di Simonef-nya di bagian finansial di fund request yang baru, ini pilih cost item-nya tuh pilih dana bantuan tesis. Kemudian currency-nya tuh pilih rupiah Indonesia. Request amount-nya tuh nanti tulis jumlahnya. Contohnya 15 juta, nggak usah pakai titik-titik, 15 000 000 lagi gitu. Kemudian request yang amount dalam rupiah juga sama seperti itu, pilih banknya, next. Jenis pendanaannya pilih tipe banknya, kemudian payment description-nya tuh biaya ini digunakan untuk tesis gitu. Remarks ini catatan tambahan, contohnya apa ya, dana penelitian ini bla 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 lah gitu. Kemudian lampirkan format PDF kita, lalu ditambah dengan dokumen pendukung kartu mahasiswa, kemudian centang di bagian yang dokumen yang saya upload ini adalah benar, dan saya bertanggung jawab, lalu complete the form, and selesai, tunggu saja balasan dari LPDP. Sudah, terima kasih. Halaman 8-13 ya, buku panduan. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Terima kasih Teh Ingrid untuk penjelasannya. Jadi di sini sudah ada pertanyaan untuk kedua pemateri kita. Jadi yang pertama dulu untuk Teh Ingrid ya. Jadi di sini pertanyaan dari Mbak Paras Sumaya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan dari beliau. Katanya yang pertama, Kak, saya kan penelitian di pedalaman, terus penginapannya kan nggak ada bukti pembayaran atau kwitansi gitu. Jadi gimana bentuk untuk bukti laporan ke LPDP? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, karena saya di area konservasi orang utan, jadi saya diwajibkan ada check up kesehatan di lab. Apakah bisa ditanggung LPDP? Silakan Teh Ingrid, ada 2 pertanyaan. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dulu ya, itu tidak ditanggung. Jadi semua biaya kesehatan ketika melakukan penelitian itu tidak ditanggung LPDP, karena LPDP sudah kasih kita biaya kesehatan di BPJS kan, kita masing-masing kan boleh klaim BPJS kan. Jadi ketika penelitian ini sudah tidak lagi dikasih pendanaan oleh LPDP. Kemudian untuk yang pertama itu sebenarnya kalau tidak ada kwitansi, kalau kita di organisasi kan kalau kita membeli sesuatu yang tidak ada kwitansi kan itu bisa kita bikinkan dalam apa ya istilahnya, pertanggungjawaban mutlak kuasa pengguna anggaran lah kalau tidak salah begitu. Jadi ini saja Faras bisa membuat kalau Faras nginapnya di tempat penginapan yang tidak punya kwitansi, Faras bisa bikin sendiri, kemudian orang yang Faras tumpangi di rumahnya itu bisa tanda tangan. Dan saya rasa itu bisa digunakan karena kan ini kuasa mutlaknya pengguna anggaran dalam artian si Faras sendiri yang punya RAB itu kan, pertanggungjawabannya yang penting nanti dilampirkan. Kurang lebih itu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Teh. Berarti tadi untuk yang check up itu tidak ditanggung ya, Teh, karena kita sudah ada BPJS. Dan juga untuk yang kwitansi tadi atau penginapan tadi bisa tanda tangan dari yang memberikan penginapan itu. Nah, lalu yang masih pertanyaan yang sama, Mbak Paras ya, masih sama souvenir untuk informan. Apa ini maksudnya? Oh, iya. Souvenir Boleh saya untuk jawab ya? informan itu mungkin seperti Kalau apa? untuk magister maksimal 150 orang dengan maksimal harga 50.000 per orang. Itu masuknya di bagian, kalau bukan bagian C, bagian D. Bagian D kalau nggak salah, bagian lain-lain. Tapi ya itu tetap tanggung anggarannya kan 30, 30, 20, 20. Jadi kalau lewat dari itu ya berarti kita tidak bisa masukkan item lainnya. Souvenir hanya bisa 150 orang untuk magister maksimalnya dengan harga 50.000. Terima kasih Teh untuk jawabannya.
Nah, untuk pertanyaan berikutnya untuk Mas Faruk, jadi katanya di sini, apakah bisa mengajukan dana penelitian ke LPDP apabila saya join penelitian dosen, namun untuk parameter uji pribadi tidak didanai oleh dosen yang bersangkutan? Gimana kira-kira Kang Faruk? Wah, gimana ya? Kan itu apa ya? Kan ada surat pernyataan juga ya bahwa tidak, kalau menurut saya tidak apa? Tidak dibiayai oleh dosen pembimbing maupun dari pihak universitas. Gimana menurut Kak Ingrid mengenai itu Kak yang punya si Mbak Ziza itu, Mbak? Iya. Maksudnya soalnya kan dua penelitian yang bersamaan, satunya tidak dibiayain, maksudnya dibiayain oleh Mbak Aziza sendiri, satunya sama dosen gitu ya, jadi join gitu gitu, Ingrid. Kalau menurut saya, sepanjang item yang dimasukkan ke dalam RAB, ada surat pernyataan dari dosen bahwa item-item itu tidak dibiayai oleh pihak kampus, saya rasa bisa. Jadi yang dibiayai oleh LPDP itu hanya item yang tidak dibiayai, yang masuk ke dalam komponen pembiayaan dari LPDP. Masukin saja menurut saya. Iya sih, benar-benar iya. Jadi ini ya kayak apa namanya, yang tidak ditangani itu dimasukkan di RAB untuk diajukan ke LPDP kayak gitu ya kayak. Iya. Iya. Berarti kesimpulannya dimasukkan saja ya untuk, Yang iya. Faruk. Asal jangan tumpang Karena tindih itemnya. ini ada lagi pertanyaan dari Teh Ajijah. Kan saya akan persiapan sampel penelitiannya dari rumah, selanjutnya dianalisis di Unpad sekaligus melaksanakan penelitian di Unpad. Apakah bisa mengajukan refund dana tiket tersebut? Kalau itu gimana ya kayak, kan itu harus ini ya, tanggal keberangkatan kalau menurut saya ya, maksudnya tanggal keberangkatannya juga kan harus diajukan gitu. Kalaupun misalnya mau dicantumkan ketika dimasukkan di RAB, kayaknya menurut saya boleh saja ya, kayak gitu sih Kak. Nggak tahu gimana kalau menurut Kak Ingrid Kak? Kalau yang kita baca di buku itu, maaf ya Ziza ya, ini kakak kurang paham nih maksud Ziza, pengiriman sampel ya. Kalau pengiriman sampel itu tidak dibiayai sama sekali oleh LPDP. Kalau manusianya yang pergi itu dibiayai tapi hanya 1 kali perjalanan. Dari sini ke tempat penelitian pulang lagi. Nah, itu dibiayai. Tapi kalau sampelnya yang dikirim-kirim tidak dibiayai oleh LPDP. Kak, izin Mbak Mutmainah izin ngomong ya. Ya. Jadi gini Kak, kan pada bulan Juli itu kan saya preparasi sampel, jadi nyiapin bahan-bahan buat penelitian tuh kayak saya kan ekstraksi buah mengkudu, jadi nyiapin ekstrak buah mengkudunya itu dari rumah. Nah, buah mengkudunya sih disiapin dari rumah, jadiin tepung, jadiin semprisia, terus saya bawa ke Unpad. Jadi nggak dikirim, saya sendiri yang pergi, saya bawa ke Unpad untuk dianalisis. Setelah dapat hasil, saya melakukan penelitiannya tetap di Unpad. Apakah bisa mengajukan dana penelitian, dana tiket gitu? Rumahnya di mana ya? Saya rumahnya di Palembang. Ya bisa dong, kan tiket ke Palembang ngambil data ke Palembang namanya. Enggak, saya nggak ngambil data dong. Saya kan cuma verifikasi sampel saja. Oh itu bukan nggak ngambil data ya, itu bukan data ya sampel itu. Mungkin gini Mbak Ziza, kalau menurut saya Mbak ya, karena kasus saya juga hampir mirip kayak Mbak Ziza, saya itu sebelumnya sudah mengambil sampel juga untuk melakukan determinasi atau untuk melihat nama dari jenis sampel punya saya. Jadi kalau menurut saya pribadi, intinya Mbak Ziza fokus dulu seminar usulan penelitian. Setelah seminar usulan penelitian disetujui dan diseminarkan, kemudian Mbak Aziza membuat RAB itu, nanti di dalamnya ada untuk lain-lain di komponen 4, lain-lain nanti Mbak Aziza masukin juga untuk pengambilan sampelnya. Misalnya kalau sampelnya kalau mau diambil lagi gitu, kalau kayak saya ya Mbak ya, kalau misalnya tidak lagi ya kayaknya pengajuannya itu disetujui, misalnya
katakannya dirembes gitu. Maksudnya ketika sudah seminar usulan penelitian, Mbak, baru bisa dibayarkan kayak gitu sih, Mbak, menurut saya. Ada tambahan, Teh Ingrid mungkin? Iya, jadi intinya di bagian lain-lain itu dilayani untuk transportasi, pergi sekali, pulang sekali. Pergi untuk apa, pulang untuk apa, mungkin nanti ditambahkan di catatan, tapi dicoba saja seperti yang tadi kata Faruk, lampirkan ke dalam RAB, kalau disetujui pasti disetujui, kalau tidak disetujui akan ada catatan dari LPDP. Untuk disuruh ubah, itu disuruh ubah kemana, gitu. Akan ada catatan dari mereka. Gimana Teh Ajiza, apa masih ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Banyak. Ya, tadi ada Mbak Teh Iis Sadia ya, raise hand. Teh, kira-kira pertanyaannya mau disampaikan langsung atau gimana Teh? Teh Iis Sadia? Mungkin kepencet ya. Tadi sebelumnya Mas Teguh ada menanyakan Teh terkait untuk yang non-lab, katanya biaya narasumber untuk interview apakah ada maksimal nominal yang diberikan. Kira-kira gimana Teh Ingrid? Biaya apa? Bentar. Biaya apa, Dek? Biaya narasumber untuk interview. Baik, biaya. Jadi kalau kita mengadakan in-depth interview, tidak boleh ada pembayaran, tapi kalau FGD bisa. Itu ada di catatannya itu di halaman berapa itu ada. Jadi yang dilayani itu hanya FGD, in-depth interview tidak. Kemudian kalau mau uji pakar juga maksimalnya 500.000 per pakar. Siap Teh. Terima kasih untuk jawabannya. Kira-kira teman-teman apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kita ada waktu kira-kira sekitar 5 menit lagi. Mungkin kalau misalnya, ada pertanyaan lagi nih. Jadi katanya untuk souvenir hanya untuk FGD saja kah? Arum, laptopnya. Iya. Iya, mati. Gimana Teh? Akang Teh? Dek, masih kedengaran ya suara kakak ya? Souvenir katanya. Jadi ya, pokoknya souvenir itu bisa diberikan pada responden. Souvenirnya itu bisa diberikan pada responden. Tusuknya di mana ini? Pada responden apa ketika FGD atau ketika kuesioner mungkin gitu, tapi maksimalnya cuman 150 orang. Saya enggak kalian. Ya. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin penutup dari Kang Faruk sama Teh Ingrid, kira-kira masing-masing diberikan kesempatan untuk menutup kata-kata penutup. Silakan untuk Kang Faruk mungkin terlebih dahulu. Baik Teh, terima kasih. Kalau dari saya sendiri mungkin hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan, misalnya jangan lupa harus ada bukti screenshot komunikasi dengan pembimbing, dosen pembimbing, maupun dengan ketua program studi, dan juga dari badan akademik itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua itu adalah rencana anggaran biaya. Nah, untuk rencana anggaran biaya sendiri harus diperhatikan referensi harganya. Nah, harus di referensi harganya juga harus dicantumkan sumbernya dari mana. Kemudian perhatikan lagi untuk pagu maksimalnya itu. Jadi bukan biaya dana yang diajukannya yang dihitung, tapi pagu maksimalnya gitu. Kemudian yang terakhir mungkin adalah setiap nota pembelian
baik itu pembelian bahan-bahan atau pengujian itu harus disimpan dengan baik, dengan rapi gitu dimasukkan di logbook. Mungkin seperti itu Teh. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya untuk Kang Faruk dan juga Teh Ingrid tadi bermasalah lagi katanya untuk laptopnya. Jadi sebenarnya yang Akang sampaikan itu tadi lebih ke trik yang di slide PPT Akang tadi ya. Nah, untuk sekian mungkin dari sosialisasi pengajuan dana penelitian pada malam hari ini. Terima kasih waktunya untuk teman-teman. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Teh Mutmainah, Kang Faruk, dan Teh Ingrid. Mungkin udah ke exit ya Teh Ingrid ya. Oke, alhamdulillah sesi sharing ini sudah selesai beserta tanya jawabnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, kita foto bareng dulu ya. Kalau boleh dinyalakan kameranya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Oke, alhamdulillah terima kasih rangkaian acara sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber Kang Faruk, Teh Ingrid yang sudah menyempatkan hadir untuk sharing session hari ini dan juga peserta yang sudah hadir juga di malam minggu yang mendung juga hujan. Semoga sharing session tadi bermanfaat. Intinya kita nanti tadi kan materi sudah di-sharekan di chat dan jangan lupa absen ya. Karena tadi baru berapa gitu yang absen katanya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya beserta Divisi Pengembangan Internal Awardee KBA Unpad 7.0 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Link presensinya mau dikirim ulang katanya. Oh ya, sudah. Terima kasih teman-teman semua. Materi juga. Terima kasih. Sama, Mas Teguh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Sudah banget. Boleh izin meninggalkan Boleh, silakan. Zoom. Terima kasih ya teman-teman. Boleh Silakan Kang. Terima kasih dan kawan-kawan, teman-teman pengurus juga. Terima kasih atas waktunya, kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gak apa-apa, Musiknya gak apa-apa. dibuat. Ya. Mana ini akan yang gagal Itu fokus, nggak usah akan yang gagal fokus. Pakai background dong, bisa nggak? Bukannya jadi background ya? Kang Syukri, pakai dong. Kang Akram musiknya nggak apa-apa nyalain aja. Namanya ganti aja ini. Bisa nggak? Admin, Gus. atau tugas kelompok. Kan Ganti admin atau tugas kelompok. Wait ya. ini kita masih live YouTube ya kayak gini. Oh iya, masih recording. Tanggung sendiri. Tunggu. Nggak bisa ya di stop.